Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih hari ini kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih puasanya? Masih pada semangat nggak? Harus semangat dong ya, dikarenakan pada bulan suci Ramadan ini terdapat banyak sekali berkah dan juga pahala yang bisa kita dapatkan. Bahkan ketika kita tidur pun kita bisa mendapatkan pahala ya. Namun bukan berarti kita harus tidur seharian ya. Dikarenakan kita lapar, karena lemes, karena haus, akhirnya kita ya udahlah tidur aja seharian. Gak gitu juga ya, karena masih banyak sekali kegiatan yang bisa kalian lakukan ya untuk mendapatkan pahala dan juga berkah di bulan suci Ramadan ini. Nah, maka dari itu harus kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini ya untuk mendapatkan kebaikan ya. Jangan malah kalian bermalas-malasan ya. Jadi, yuk di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak berbuat kebaikan ya. Nah, jadi Ibu akan membahas mengenai sabar dan syukur ya. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan kata sabar dan mungkin sudah sering kalian gunakan kata sabar ini dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, jadi sesungguhnya kalian tahu nggak makna dari sabar itu apa? Dan mungkin kalian juga sudah mendengar kata dari sabar itu adalah sebagian dari iman ya. Namun kalian udah tahu nggak makna dari kata-kata tersebut itu apa? Nah, kita bahas ya. Jadi, sabar itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu sabaro yasbiru, yang artinya menahan diri. Nah, kenapa sabar dikatakan sebagian dari iman ya? Dikarenakan ketika kita menahan diri, maka kita disebut adalah orang yang beriman ya. Sabar dari hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang tercela ya. Contohnya nih, kalian siang ini haus, melihat es campur kayaknya enak ya. Nah, tapi kalau kalian bisa sabar ya, bisa menahan diri, kalian sampai nanti maghrib. Nah, nanti yang kalian dapatkan tidak hanya es campur aja, tapi kalian bisa mendapatkan takjil-takjil lainnya ya. Nah, maka dari itu, ketika kita bisa menahan sabar ya, itu adalah sebagian dari iman gitu ya. Dan kesabaran juga itu merupakan kemampuan dalam mengendalikan sikap ya. Ketika kalian bisa sabar sampai nanti maghrib untuk tidak tergoda dari es campur, maka kalian juga nanti hikmahnya bisa mendapatkan takjil-takjil lainnya ya, tidak hanya es campur aja gitu. Maka dari itu kesabaran juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena kan ketika kita bisa menerapkan sabar ini dalam kehidupan sehari-hari, balasannya pun tidak hanya di dunia saja, tapi akan mendapatkan balasan di akhirat juga ya. Jadi yuk kita tanamkan kesabaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Selanjutnya, mungkin kalian sudah sering dengar juga ya dengan kata syukur atau bersyukur ya. Nah, jadi syukur ini mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati atas anugerah atau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Tidak dapat terhitung ya, tidak bisa dihitung, tidak bisa terkira berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung ya. Namun terkadang kita sebagai manusia selalu lupa atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Terkadang kita lupa bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan ya, dan lupa untuk bersyukur karena kalian hanya bisa bersyukur ketika kalian bisa melihat sesuatu yang real saja ya. Ketika kalian mendapatkan uang, misalkan bersyukur aku mendapatkan uang, tapi kalian suka lupa ketika kalian
mendapatkan nikmat kesehatan ya. Dikarenakan dengan kita sehat, kita bisa merasakan makanan-makanan yang enak, kita bisa beraktivitas ya. Coba saja ketika kalian tidak enak badan atau sakit, kalian tidak akan enak makan, tidak akan bisa beraktivitas. Nah, itu pun sesuatu yang harus kita syukuri ya. Nah, maka dari itu perlu kita terapkan juga syukur ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan ketika kita bersyukur, kita pun akan merasa cukup ya. Kalau kita tidak bersyukur, kita melihat orang lain punya ini, akan merasa iri ya. Terus kalau misalkan kita nggak bisa tercapai, akhirnya kita sedih. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur atas apa yang sudah kita punya dan harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita ya, supaya kita bisa merasa cukup ya, dan hidup kita juga bisa menjadi lebih bahagia ya. Jadi yuk kita terapkan pola sabar dan syukur dalam kehidupan kita ya, karena dengan kita menerapkan sabar dan syukur maka banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ya. Oke, mungkin untuk pertemuan ini Ibu akan membahas mengenai maknanya terlebih dahulu. Next, Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri dari orang sabar dan ciri-ciri dari orang bersyukur itu seperti apa ya. Oke, sekian untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya.